Kakak lihat pasti semuanya bersemangat untuk beribadah. Masih ada sukacita? Masih dong. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes I am. Wow, tepuk tangannya, semua senyumnya. Senggol kiri, senggol kanan. Bilang yuk kita memuji Tuhan. Yeay. Mari sama-sama bersukacita. Oleh darah Yesus aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Anak kerajaan, hidupku ditebus oleh darah Yesus aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Anak kerajaan Allah, anak kerajaan, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Mahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Mahkotakan kebenaran, berperisai, jubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bersukacita, semua bergembira, Mak Kris. Oke, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Yes, bersama Yesus pasti ada kemenangan. Di kiri kanan, dalam Yesus ada kemenangan. Yeay. Bersama-sama katakan. Yes, pasti. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Siap. Bukan pasukan
Saya bukan pasukan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus gerak. Siap. Laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus. Yeay! Wow, semangatnya adik-adik sampai berasa ke semuanya. Wah, Harus semangat untuk memuji Tuhan. amin. Bagaimana Kak Adrian? Siap untuk mendengarkan firman Tuhan Siap kali ini? dong, udah goyang kiri, goyang kanan. Pas sekarang siap untuk dengerin firman Tuhan. Ya, oke adik-adik, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Ambil satu sejenak untuk merenungkan makna dari apa yang akan kita sampaikan pada saat hari ini. Yes, Tuhan. Tuhan berfirman, hati kami telah siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dan dengar. Mari Tuhan berfirman, hati kami telah siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dan dengar. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dan dengar. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Kami mau menjadi taat dan menjadi dengar-dengaran, apalagi untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan Yesus, kami percaya hari ini kami sudah berjumpa dengan Tuhan melalui puji-pujian bahkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bersabda buat setiap kami. Haleluya, amin. Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Kita ketemu lagi di dalam ibadah hari ini. Kakak percaya semuanya semangat, semuanya sukacita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sungguh bersyukur. Kami bisa memuji Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan, dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi seperti Tuhan Yesus yang mau taat tunduk kepada Bapa.
Terima kasih Tuhan, biar kiranya lewat kebenaran firman-Mu hari ini, kami boleh menjadi anak-anak yang hebat, yang kuat di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kingdom Kids yang Tuhan kasihi, sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu lagi karakter yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, supaya kita bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang luar biasa di mata Tuhan, dan juga di mata orang-orang, adik-adik. Supaya apa? Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Pinter semuanya. Nah, adik-adik semangat ya. Sekarang kakak akan bacakan firman Tuhan. Adik-adik boleh buka Alkitabnya kalau adik-adik pegang Alkitab. Oh iya, sebetulnya setiap kita ibadah kita harus buka Alkitab. Sekarang kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-29. Sudah? Baik, kalau sudah kakak akan bacakan buat kita semua. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Adik-adik, firman Tuhan yang kita baca itu tadi menceritakan tentang satu keadaan di mana murid-murid Tuhan sedang di dalam ancaman atau bahaya. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah tentang berani. Waduh, siapa yang berani di sini? Wow, banyak yang angkat tangan. Aku berani Kak, aku berani. Tapi pertanyaannya adik-adik berani apa? Berani ngelawan orang? Berani pukul teman? Berani lawan mama? Bukan itu yang dimaksud firman Tuhan hari ini adik-adik. Yuk kita belajar sama-sama ya. Di dalam ayat yang ke-29 tadi, Kisah Para Rasul 4 ayat 29, firman Tuhan menjelaskan kepada kita adik-adik, pada saat itu murid-murid dan pengikut Tuhan Yesus semuanya yang sedang berkumpul hari itu, mereka berkata bahwa sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka, orang-orang yang di luar mereka, orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, orang-orang itulah yang mengancam murid-murid Tuhan dan pengikut Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk apa adik-adik? Betul, firman Tuhan katakan untuk memberitakan firman-Mu. Ternyata adik-adik, firman Tuhan yang kita baca hari ini itu mengajarkan kepada kita, kalau kita minta keberanian kepada Tuhan, itu bukan untuk berantem adik-adik, bukan untuk ngelawan papa mama, bukan untuk sok-sokan supaya kita dilihat orang, bukan adik-adik. Keberanian yang kita minta seperti yang murid-murid Tuhan minta, itu untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, itu yang penting adik-adik. Adik-adik sedikit ya kakak kasih gambaran. Pada saat itu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes, mereka sedang dibawa ke sebuah pengadilan adik-adik. Wow, pengadilan. Kenapa Kak? Betul. Mereka ditangkap adik-adik. Mereka dibawa ke depan imam-imam dan para bangsawan pada saat itu. Kalau adik-adik baca di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul 4, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat selanjutnya, ayat 22, itu menggambarkan kepada kita bahwa pada saat itu Petrus dan Yohanes mereka sedang gencar-gencarnya, sedang penuh semangat. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus untuk memberitakan kabar sukacita, yaitu tentang Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, lalu kemudian bangkit pada hari ketiga, dan itulah yang mereka ceritakan kepada banyak orang, sehingga di dalam firman Tuhan dikatakan 5.000 orang laki-laki saja adik-adik itu mereka menerima Tuhan dan memberi diri untuk dibaptis.
Waduh, luar biasa loh adik-adik. Bagaimana Roh Kudus memakai Petrus dan Yohanes untuk memberitakan kabar baik itu. Bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan selamat. Tetapi ternyata banyak orang-orang yang juga tidak suka. Terutama imam-imam. Wah, kenapa ya imam-imam tidak suka dengan kabar berita itu, kabar sukacita itu? Karena ternyata adik-adik, imam-imam merasa takut kedudukan mereka menjadi kalah, tergeser oleh karena Tuhan Yesus. Kedudukan mereka menjadi tergeser, menjadi kalah karena murid-murid Tuhan Yesus yang memberitakan dengan semangat, dengan penuh kuasa. Ternyata adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes dan yang lainnya, mereka bukan hanya bicara, ceritain tentang Tuhan Yesus, ceritain tentang firman dan hukum-hukum Tuhan. Ternyata mereka juga dengan kuasa Roh Kudus, mereka membuat mujizat. Wow, keren banget ya Kak, betul. Mereka dengan kuasa Roh Kudus membuat mujizat di depan orang banyak. Mereka menyembuhkan orang yang sakit. Mereka mencelikan mata yang buta. Mereka membuat yang lumpuh menjadi bangkit dan berdiri. Akhirnya imam-imam itu merasa khawatir adik-adik bahwa orang-orang itu tidak lagi memuji-muji dia. Nah, ini yang salah adik-adik. Kita melakukan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak seperti imam-imam itu. Adik-adik, ketika imam-imam itu melihat Yohanes dan Petrus melakukan hal-hal ajaib bersama dengan kuasa Tuhan, Roh Kudus, lalu kemudian mereka panggil itu Petrus, panggil Yohanes, mereka disidang adik-adik. Mereka masuk di dalam satu gedung dan mereka ditanyakan oleh hakim agama pada saat itu. Lalu kemudian mereka ditanya, dengan kuasa apa kamu melakukan mujizat? Atas nama siapa kamu melakukan pemberitaan itu? Katanya gitu, hakim-hakim ini. Mereka marah dengan Petrus dan Yohanes. Lalu kemudian Petrus dan Yohanes dengan tenang, dengan penuh keberanian, dengan kuasa Roh Kudus, mereka berkata bahwa mereka melakukan mujizat, mereka menyembuhkan orang sakit, mereka memberitakan firman Tuhan dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa yang dari Roh Kudus. Mereka memberitakan itu. Adik-adik, para hakim, imam, dan orang-orang bangsawan itu, mereka akhirnya tidak bisa berbicara apa-apa. Karena semua orang melihat dengan mata kepala sendiri. 5.000 laki-laki tadi adik-adik melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Petrus, Yohanes menyembuhkan orang-orang sakit, memberitakan firman dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, dahsyat luar biasa. Sehingga imam, lalu kemudian hakim, para bangsawan tidak berani melakukan apa-apa. Karena apa? Karena banyak saksi yang melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Adik-adik, ketika Petrus dan Yohanes diizinkan pulang, setelah mereka ditanya, mereka ditekan adik-adik, mereka diancam, Yohanes dan Petrus pulang kembali ke teman-teman mereka. Sesudah dilepaskan di dalam ayat yang ke-23, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Adik-adik perhatikan ayat yang ke-24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Adik-adik, ketika Petrus dan Yohanes kembali ketemu dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, dengan sahabat-sahabat mereka, firman Tuhan berkata, mereka kemudian bersama-sama mendengarkan itu. Dan mereka merasa mereka terancam.
Tetapi ayat yang ke-24 ini hebatnya adik-adik. Ketika teman-teman mereka, teman-teman siapa? Petrus dan Yohanes. Ketika teman-teman mereka mendengarkan hal itu, mendengarkan apa adik-adik? Ancaman, lalu kemudian tekanan. Mereka mendengarkan juga apa yang para imam katakan melalui Petrus dan Yohanes. Mereka takut nggak? Takut adik-adik. Tapi firman Tuhan katakan mereka berseru kepada Allah mereka. Wow, ini yang menjadi kunci adik-adik, dahsyat luar biasa. Mereka dalam keadaan ketakutan. Mereka nggak berani hadapin sendiri. Mereka lari berseru kepada Allah. Mereka berseru kepada Tuhan. Lalu mereka bilang, "Ya Allah, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Maksudnya apa adik-adik? Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu berseru kepada Tuhan dengan perkataan demikian. Mereka berkata, mereka mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan Yesus yang mereka agungkan dan sembah adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup melakukan apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dan nyata. Oleh sebab itu adik-adik, mereka berseru kepada Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu. Lalu kemudian di dalam firman Tuhan berkata bahwa mereka berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan agar Tuhan menolong mereka. Hal ini dilakukan oleh Petrus, Yohanes dan semua teman-teman mereka. Karena mereka tahu bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang hebat. Tuhan mereka adalah Tuhan yang dahsyat. Adik-adik, mengapa Petrus, Yohanes dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya berani adik-adik? Yang pertama, karena mereka dikuasai, mereka diurapi oleh Roh Kudus. Ada Tuhan di dalam hati mereka sehingga mereka berani. Yang kedua adik-adik, mereka berani karena perkataan atau perbuatan mereka benar, adil dan baik. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita memiliki perkataan, perbuatan yang benar, yang adil, yang baik, maka kita harusnya tidak perlu takut untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Karena perbuatan kita baik, karena perbuatan kita adil, karena perbuatan kita benar. Adik-adik, kita memiliki resep. Wow, resep itu apa Kak? Resep itu bagaimana kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang akhirnya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, kita harus memperhatikan perkataan dan perbuatan kita yang selalu benar, adil dan baik. Adik-adik yang Tuhan kasihi, murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu mereka selalu berseru kepada Tuhan. Mereka mohon perlindungan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-29 yang tadi kita baca dan dikatakan, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu." Adik-adik yang Tuhan kasihi, yang ketiga, adik-adik kita belajar bagaimana kita menyampaikan atau mencurahkan hati kita kalau kita sedang dalam keadaan tidak berani, kita sedang dalam keadaan takut, kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, perbuatan dan perkataan kita harus benar, adil dan baik. Dan yang ketiga, kita harus selalu sampaikan apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain adik-adik kecuali kita ceritakan semuanya kepada Tuhan. Dan murid-murid Tuhan pada saat itu berkata, "Kami saat ini sedang dalam ancaman Tuhan. Kami sebenarnya nggak berani, tetapi kami mohon berikanlah kepada kami," kata murid-murid Tuhan Yesus, "keberanian
Nah, adik-adik, ketika kita sedang mengalami ketakutan, kita boleh kok berseru kepada Tuhan. Kita minta keberanian kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Tuhan akan memberikan itu kepada kita lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Tetapi keberanian yang seperti apa yang kita boleh minta kepada Tuhan? Bukannya berani untuk berantem, bukannya berani untuk melawan, bukannya berani untuk melakukan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi keberanian yang kita minta harus keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Betul adik-adik. Jadi kalau misalnya nih ada teman kamu yang misalnya berantem dengan teman kamu yang lain. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus berani. Berani apa? Belain teman berantem juga? Bukan adik-adik. Adik-adik harus berani sampaikan firman Tuhan, bilang tentang firman Tuhan kepada mereka. Teman-teman kamu harus diberitahu. Kamu harus bilang, teman-teman, kita tidak boleh berkelahi, kita harus saling mengasihi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Seperti itu adik-adik. Ayo, siapa yang mau menjadi saksi Tuhan? Siapa yang mau memberitakan firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus? Pasti semua mau ya adik-adik ya. Lewat kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, maka kita bisa melakukan mujizat-mujizat besar bersama dengan Tuhan. Kita bisa menolong mama papa yang sedang sakit. Kita bisa menolong mereka ketika mereka sedang dalam kesulitan. Lewat apa? Lewat doa. Kita bisa menolong teman-teman yang sedang dalam masalah. Lewat apa? Lewat doa. Atau kalau adik-adik bisa membantu mereka, adik-adik bisa membantu mereka. Misalnya, adik-adik bisa menolong mereka ketika mereka sedang kesulitan membuat PR. Kamu bisa bekerja sama, kamu bisa mengajari mereka bagaimana menyelesaikan tugas-tugas sekolah kamu dengan teman-teman kamu. Nah, adik-adik, itu adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa menjadi penolong. Kita berani untuk menyatakan firman kepada teman-teman. Di dalam ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, "Dan ketika mereka sedang berdoa," adik-adik perhatikan ya, ketika murid-murid Tuhan Yesus yang sedang dalam ancaman itu, mereka berdoa, firman Tuhan katakan, ketika mereka sedang berdoa adik-adik, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, luar biasa. Mereka yang tadinya takut karena terancam, mereka yang tadinya takut karena mendapatkan tekanan dari ahli-ahli Taurat, dari orang-orang bangsawan, akhirnya ketika mereka berdoa, Roh Kudus penuhi mereka dan tempat di mana mereka berdoa itu bergoncang adik-adik. Lalu kemudian firman Tuhan katakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Adik-adik, kakak dorong kamu, walaupun adik-adik masih kecil, walaupun Kingdom Kids belum terlalu mengerti, tapi Kingdom Kids dimanapun kamu berada, kamu boleh berdoa kepada Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Kenapa adik-adik? Karena dengan Roh Kudus itulah kita berani menjadi pelaku firman. Dan firman Tuhan katakan, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adik-adik, ini adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Karakter yang harus kita miliki seperti yang Tuhan miliki. Tuhan berani menyatakan kuasanya karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, biar kiranya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mau belajar, kita rindu memiliki keberanian seperti yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Hari ini apa yang membuat adik-adik merasa takut? Adik-adik merasa cemas? Mungkin saat ini adik-adik mendengar berita di TV atau membaca berita di koran atau di internet bahwa banyak sekali hal-hal yang membuat adik-adik menjadi takut.
Misalnya contoh, COVID yang gak selesai-selesai. Atau mungkin kamu dengar juga bahwa ekonomi mulai sulit adik-adik. Ada banyak hal. Belum lagi sekarang ada perang yang baru muncul. Rusia sama Ukraina. Wah, ini kata orang-orang bisa jadi perang dunia ketiga katanya. Adik-adik, semuanya itu membuat kita menjadi takut. Atau mungkin gak usah jauh-jauh Kak sampai ke Rusia. Oke, mungkin hari ini ada adik-adik yang sedang diancam oleh kakak kelas karena kamu menjadi anak yang rajin dan tidak mau menyontek bersama-sama mereka. Adik-adik tidak perlu takut, adik-adik harus berani karena apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan itu benar, adil dan baik. Kamu berani karena ada Roh Kudus di dalam kamu. Kamu berani karena kamu mendapatkan kekuatan ketika kamu berdoa kepada Tuhan. Adik-adik yang Tuhan kasih dimanapun kamu berada, biar kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua ya. Dan adik-adik menjadi pelaku firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin untuk firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami belajar, kami mau berani Tuhan. Karena kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang adil sesuai dengan firman-Mu. Kami melakukan kebaikan buat banyak orang. Kami berani karena kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami berani karena ketika kami takut, kami membawa semua ketakutan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar kiranya firman Tuhan menuntun kami untuk tetap ada di jalannya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu. Tuhan Yesus berkati.